Kalian sadar nggak? Negara kita yang katanya kaya raya, ternyata selama ini cuma jadi sapi perahnya Singapura. Indonesia yang gemari pahlaw jenawi, sumber daya alamnya berlimpah, tanahnya subur makmur, lautnya luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi faktanya malah jadi ATM-nya Singapura. Gokil nggak sih? Tapi mau gimana lagi ya Bray? Itu fakta yang terjadi selama ini. Hampir tiap hari kita impor BBM dari Singapura. Padahal Singapura sendiri kagak punya cadangan minyak sama sekali. Mereka cuma ngandelin pabrik pengolahan minyak mentah untuk diproduksi menjadi bahan bakar siap pakai. Seperti bensin, solar, dan kerosin. Kagak tanggung-tanggung, impornya 1 juta barel per hari. Gokil banget kan Bray? Kalau dirupiahin bisa mencapai 1,5 triliun per hari. Dalam setahun bisa mencapai 540 triliun lebih. Padahal duit segitu banyak, kita bisa bangun ribuan sekolah, bangun rumah sakit, perbaikan infrastruktur, kesejahteraan rakyat. Tapi ternyata duit kita malah ngalir ke tetangga sebelah. Kesel banget kan Bray? Sama gue juga kesel. Ngapain juga store duit ke negara tetangga? Mereka makin makmur sementara kita makin babak belur. Terus gimana dong caranya pemerintah biar negara kagak ketergantungan impor BBM dari Singapura? Bravo, luar biasa Presiden Prabowo. Ternyata Prabowo kagak main-main soal urusan reformasi energi nasional. Bukan cuma wacana doang, kagak pakai basa-basi, tapi langsung gaspol. Prabowo udah bikin berbagai gebrakan di sektor energi tanah air, biar makin solid, kuat, dan berdaulat. Salah satu gebrakan Prabowo nih yang keren, beresin berbagai kasus korupsi yang udah lama bersarang di BUMN, terutama yang langsung berhubungan dengan sektor energi. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu, langkah awal gebrakan Prabowo. Beresin dulu yang di dalam, bersihin dulu para koruptor yang jadi beban, biar bisa maju tanpa halangan. Contohnya kayak kebongkarnya kasus korupsi di Pertamina Patraniaga. Bukan cuma koruptornya doang yang ditangkap, gerombolan mafianya juga disikat. Tapi yang bikin kesel nih, di saat situasi kondisi Pertamina kayak begini, ada aja anggota DPR yang bilang, kalau Pertamina kagak bisa ngasih BBM murah, dibubarkan aja ganti dengan Petronas. Aduh Bray, lu anggota DPR apa tukang palak? Teriak-teriak nasionalis, tapi otak lu kapitalis. Malah ngasih perusahaan asing buat nguasain BBM di dalam negeri. Jangan sampai Pertamina nasibnya kayak Indosat yang lu jual ke Singapura. Pertamina dari dulu memang banyak masalah. Banyak mafia migas di dalamnya. Kalau lu mau usir tikus di lumbung padi, ya lu usir tikusnya, jangan lu bakar lumbungnya. Terus solusinya apa dong? Masa cuma bersih-bersih korupsi, bersih-bersih mafia? Makanya lu harus tahu Bray, Presiden Prabowo bukan cuma ngegas berantas mafia migas. Pertengahan tahun 2025, pemerintah udah mulai kurangi impor BBM dari Singapura. Malah akhir tahun 2025, targetnya udah kagak impor BBM lagi dari Singapura. Bikin nangis darah para importer BBM yang selama puluhan tahun pada uncang-uncang kaki bakalan pada gigit jari. Keren kan? Cuma pemimpin berani yang punya visi dan misi kayak begini. Masa negara sebesar Indonesia harus impor BBM terus dari Singapura? Apalagi sekarang banyak negara-negara produsen migas mulai ketar-ketir sama cadangan migasnya yang semakin menipis. Ternyata bumi Indonesia masih menyimpan kekayaan migas yang luar biasa. Salah satunya cadangan migas di lepas pantai Natuna yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif dan Laut Cina Selatan. Kagak pakai basa-basi, kilang minyak di Laut Natuna langsung dikuasai. Sekarang Indonesia udah mulai eksplorasi sampai produksi sendiri minyak dan gas bumi di kedalaman Laut Natuna. Keren kan? Salah satu bukti Presiden Prabowo kagak main-main sama hilirisasi. Begitu dilantik sebagai presiden, Prabowo langsung gaspol kebut pembangunan kilang minyak baru, sekaligus pengembangan kilang minyak yang sudah ada di dalam negeri. Yang katanya sempat mandek gara-gara mafia migas kagak mau kehilangan lahan basah mereka. Padahal proyek RDMP, Refinery Development Master Plan, proyek pembangunan kilang minyak sudah diwacanakan sejak tahun 2015. Ternyata cuma wacana aja kagak cukup, tapi harus berani eksekusi secara nyata. Kalau proyek RDMP ini berhasil, Indonesia bisa hemat devisa miliaran sampai triliunan rupiah per hari. Harga BBM bisa jadi murah karena kagak keluar ongkos impor dari Singapura. Buka lapangan kerja baru buat rakyat, bisa swasembada energi, jadi kagak ketergantungan sama negara lain. Presiden kagak cuma omong-omong doang Bray, bakal bikin kilang minyak baru dengan kapasitas 1 juta barel per hari yang akan dibangun di beberapa wilayah strategis di Indonesia. Gak cuma bangun kilang minyak, pemerintah juga bangun storage atau tempat penyimpanan dengan kapasitas 1 juta barel per hari. Biayanya kagak murah Bray, butuh investasi yang besar. Proses pembangunannya juga butuh waktu minimal 5 tahun. Jadi jangan cuma bisa protes tapi kagak mau tahu proses. Kita harus dukung biar proyek ini sukses. Kalau sukses, kita bisa memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri. Apalagi kalau produksi minyak kita sampai surplus.
bisa ekspor ke luar negeri ke pasar internasional. Bukan cuma keuntungan, tapi malah cuan gede, bray. Syukur-syukur kita bisa olah sendiri minyak mentahnya, biar keuntungannya juga bisa dinikmati rakyat Indonesia, bukan dinikmati tetangga sebelah. Masa kita mau terus-terusan setor duit ke Singapura? Tapi lu juga harus tahu, bray, tugas berat ada di pundak presiden. Proyek bangun kilang minyak banyak tantangannya, dari rumitnya birokrasi sampai sulitnya regulasi. Ditambah lagi mafia migas yang kagak pengen negara kita mandiri. Udah waktunya Indonesia bangkit swasembada energi. Sekarang pilihan ada di tangan kita, bray. Mau terus impor sampai tekor atau mau terus hilirisasi sampai berdikari? Salam eng ing eng.